Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo. Ini kalau gue sendiri, jadi gue bebas ya untuk membukanya ya. Biasanya kalau selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Cerita Orang Dalam, biasanya diomelin sama Oki. Tapi Okinya lagi malu jadi host sekarang. Hari ini jadi host sendirian dan ada pembicara juga sendirian juga. Ini pertama kalinya sepi banget ini. Ini pertama kali benar-benar one by one nih, one to one nih. Benar-benar sendirian. One on one. Oke. Hari ini akan bahas sesuatu yang lagi apa ya? Lagi in. Lagi hype buat anak muda soal climate change. Nah, ini kan kemarin baru beberapa pekan kemarin dari Indonesia juga sempat rame ya. Hadir utusannya Pak Jokowi ke Scotland ya kalau nggak salah, betul? Ya, Glasgow bahas soal soal climate change. Acaranya namanya COP26, COP gitu. Jadi kita ngobrol sama orang dari ini satu komunitas bisa dibilang, betul? Iya, komunitas. Mungkin bisa dijelasin juga ya. Dari komunitas Climate Hub Indonesia, Bang Irpul, gue manggilnya Bang, biar menunjukkan senioritas ya, gitu. Kelihatan dari mukanya tua ya. Bang Irpul dari Climate Hub Indonesia, mungkin bisa sebelum kita ngomongin COP26 ya, kita cerita dulu nih, Climate Hub itu apa sih? Climate Hub Indonesia itu kumpulan beberapa individu ya, beberapa orang, teman. Kita ketemu di ada beberapa yang ketemu di kampus, ada beberapa yang ketemu di pekerjaan, tapi diikat sama satu hal yang sama sebenarnya, dan itu bukan perubahan iklim sebenarnya. Tapi kita menikmati musik yang hampir sama gitu ya. Jadi ini anak-anak yang dulu di Jakarta itu mendengarkan musik di tahun 90-an. Jadi kalau saya itu zamannya ketahuan umurnya ya. Yeah, saya zamannya Waiting Room, Be Quiet gitu ya. Ada yang zamannya Upstairs, White Shoes and Couples Company gitu-gitu. Siap. Jadi kita datang dari komunitas yang sama-sama menikmati musik-musik seperti itu. Terus kemudian kita ngobrol dan kita merasakan Jakarta kok kayaknya ada perubahan yang signifikan ya dari tahun 90-an dulu sama sekarang. Dulu lebih adem kali ya? Dulu lebih adem, waktu saya masih kecil ya, tahun 80-an itu. Ya jauh lebih adem dari sekarang gitu ya. Terus sekarang juga hujannya juga kan lebih panjang, lebih deras, tapi lebih singkat gitu. Kalau dulu hujannya itu dia intensitasnya lebih panjang dan sering gitu. Kalau sekarang sering, pendek. Dulu cocok buat galau ya berarti buat ya? Galau. Sekarang kan intensitasnya pendek dan sering gitu. Makanya banjir lokalnya lebih banyak gitu. Kalau sekarang nikmatin hujan nggak bisa karena takut banjir. Bisa, karena takut banjir. Kalau dulu gua dulu tuh masih ngerasain menikmati main hujan di Jakarta gitu. Jadi musik dan perubahan iklim. Jadi ada pop culture yang kita gandrungi, terus ada isu perubahan iklim yang kita lihat kok iklim Jakarta berubah. Terus kita cari-cari informasi di banyak media, kita mendapatkan informasi tentang perubahan iklim tuh dominan banget gitu ya. Tapi kita nggak melihat informasi yang gampang dicerna dan mudah dipahami gitu. Jadi kalau nggak peneliti yang ngomong, so-called aktivis gitu ya. SJW kalau di netizen ya, SJW. South Jakarta Warrior. Jadi anak-anak Jakarta Selatan. Atau pengambil kebijakan seperti pemerintah. Jadi isunya tuh sangat-sangat di langit gitu ya, elitis. Nah, kekhawatiran dan keresahan kita itu nyambung, terus kita pikir kayaknya penting nih ada satu kelompok atau satu grup gitu yang bisa menyediakan atau memberikan informasi-informasi yang lebih
membumi dan lebih gampang dicerna. Gitu kira-kira. Nah, jadilah si Climate Hub itu. Jadi ini kumpul-kumpul barangnya teman nongkrong sih sebenarnya. Gitu. Kira-kira arah geraknya tuh akan kayak gimana tuh dari teman-teman Climate Hub nih? Tadi kan awalnya nongkrong ngobrolin musik, terus akhirnya tiba-tiba biasa nih, emang karena orang kalau cowok-cowok atau geng-geng tuh awalnya ngomongin apa gitu, jadi tiba-tiba jadi ngobrolin apa kan? Iya. Nah ini kira-kira geraknya akan gimana tuh? Geraknya sih ya kita itu tadi satu, kita akan mencoba menyediakan informasi yang lebih gampang dicerna dan mudah dipahami gitu ya. Ya berarti kita akan mencoba membangun konten informasi gitu ya. Di IG berarti? IG, YouTube gitu ya. Jadi kayak kemarin satu postingan kita itu memberikan informasi film apa yang bisa kamu tonton waktu weekend gitu. Tapi film-filmnya tuh gue nggak tahu, kalau filmnya gue sebutin ya. Ada Avatar. Tahu. Terus kemudian Into the Wild. The Day After Tomorrow. Terus kemudian apa ya? Yang tiga gue lupa. Tapi bisa nggak ngambil Kiamat? Ngambil benang merahnya. Ini sih lebih ke ya tadi bagaimana lu mengenali apa namanya alam, bagaimana lu percaya saintis dan segala macam gitu kan. Something like that. Jadi mirip lah. Jadi benang merahnya itu adalah bagaimana manusia berada di apa ya, di sebuah sistem ekosistem gitu yang tiba-tiba terdistrupsi gitu. Nah kita nggak mau tuh misalnya kasih, ada banyak film bagus tuh kayak Inconvenience Truth gitu. Itu kan dokumenter ya. Dokumenter gitu, atau apa tuh Sea Piracy gitu ya, terakhir gua nonton. Kita langsung nggak mau makan ikan ya maksudnya. Kita bukan yang nggak nonton film kayak gitu, tapi kayaknya sebelum melangkah ke sana ada film-film yang mungkin lebih apa ya, lebih mudah dicerna kali ya, dan lebih asik aja gitu. Lu bisa nonton sama pacar lu bisa nonton sama keluarga lu gitu. Nontonnya Avatar ya. Avatar. bisa. Manusia makhluk biru gitu kan. Hubungan ininya agak unik sih memang ya ketika berhubungan ya. Ya, Gitu-gitulah. Siap. Kira-kira. Nah, balik lagi. Tadi kan cerita soal Climate Hub. Nah, ini balik lagi soal ngomongin COP26. Nah, ini sebenarnya makhluk apa sih? Ini apa sih, dan kenapa akhirnya para negara gitu kan, internasional, kepala negara pada berkumpul untuk ikut serta dalam acara ini gitu? Ya, jadi COP itu kan singkatan dari Conference of Parties gitu. Pertama kali disetujui itu tahun 92 di Rio de Janeiro. Kalau dulu sempat dengar ada namanya Earth Summit gitu. Di mana keresahan dunia sebenarnya sama gitu. Ada sesuatu yang berubah dari iklim dunia dan berpengaruh langsung pada kehidupan dan penghidupan manusia gitu. Nah, si COP ini adalah forum di mana negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia itu berdiskusi bersama untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dan di COP itu juga diputuskan pertama kali bahwa perubahan iklim itu terjadi karena aktivitas manusia. Karena sebelumnya kita tahu perubahan iklim itu memang natural terjadi. Perubahan iklim itu pasti terjadi. Tapi kemudian ternyata dibuktikan dengan sangat jelas itu terjadi karena aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu apa? Ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, kenapa kemudian negara-negara setuju untuk diskusi di sana? Karena satu benang merah yang sama, ini adalah akibat aktivitas manusia, dan bagaimana kita bisa bersepakat bersama untuk menanggulangi dampaknya dan mengurangi membatasi proses terjadinya perubahan iklim itu agar tidak memiliki tingkat kebahayaan yang tinggi bagi warga gitu kira-kira.
Itu berarti diadakan berapa tahun sekali? Setahun sekali. Setahun sekali. Jadi mereka berkumpul untuk bikin satu kebijakan bersama gitu atau gimana? Hasil dari COP26 itu kayak gimana sih? Iya, Seperti apa pertemuan? Ada kesepakatan bersama yang kita nggak usah, kayaknya nggak perlu bahas dari awal ya. Okay. Yang paling signifikan mungkin terakhir itu 6 tahun yang lalu 2015 di Paris, namanya Paris Agreement. Nah, Paris Agreement itu sepakat untuk membatasi global warming itu di titik 1.5 derajat gitu. Jadi kalau lebih dari itu akan terjadi bencana yang cukup cukup berbahaya gitu. Dan kita sepakat untuk membatasi 1.5. Yang kedua, disepakati bersama bahwa tidak hanya bangsa dan negara, tapi ada yang namanya aktor di luar negara. Di dalamnya termasuk pemerintah daerah sama the so-called NGO, non-governmental organization, dan masyarakat gitu ya. Jadi semua orang bisa terlibat dalam proses penanggulangan perubahan iklim. Kalau Glasgow kemarin, keputusan yang paling menariknya itu ada 2 sih menurut saya. Yang pertama adalah phase out dari batu bara. Jadi ke depan gitu kita akan shifting tuh dari energi yang berbasis fosil ke energi yang baru dan terbarukan gitu ya, listrik dan macam-macam. Yang kedua yang paling menarik adalah disepakati untuk membentuk satu forum di mana pemuda Gen Z gitu khususnya ada satu forum untuk bisa memberikan masukan dan membawa suara generasinya di dalam diskusi-diskusi perubahan iklim. Selama ini kan biasanya mereka demonstrasi di luar atau bikin acara tandingan. Yang sempat gue lihat itu yang Greta nyanyi itu. Greta Thunberg nyanyi gitu, gue sempat lihat. Dan demonya ada konser nyanyinya juga. Konser nyanyinya gitu. Iya, itu kira-kira 2 hal yang menarik itu. Jadi satu, bagaimana seluruh dunia akan phase out dari batu bara khususnya. Dan yang kedua, bagaimana suara generasi muda itu bisa didengar, diamplifikasi dan mempengaruhi secara signifikan keputusan yang diambil gitu. Tapi berarti COP itu sendiri berarti hanya negara aja atau dia ada pertemuan-pertemuan lainnya? Tadi kan baru diomongin soal yang pemudanya ya. Kalau COP sendiri memang dia negosiasi antar negara. Tapi di dalam negosiasinya itu kan ada negosiator. Nah, negosiatornya itu bisa berbagai pihak yang diundang oleh negara. Tapi yang menarik gitu, misalnya untuk pemerintah daerah itu ada yang namanya City Leader Summit misalnya. Jadi ada asosiasi-asosiasi pemerintah kota seperti C40 gitu, yang mereka berkumpul gitu membawa suara pemerintah kota untuk untuk menjadi bagian dari proses negosiasi. Tapi mereka tidak bisa secara langsung ikut terlibat. Mereka bagian dari negara yang ikutan di bagian dari negara yang ikutan. Jadi kalau COP-nya sendiri itu ya menggunakan mekanisme perserikatan bangsa-bangsa. Jadi antar negara dan antar bangsa. Kalau tapi menarik nih yang City Leader Summit. Sebenarnya yang kan kota ini kan dia pasti punya perspektif sendiri ya. Maksudnya kalau negara kita bisa ngomongin bahas soal hutannya, soal batu baranya, tapi kan kalau kota kan dia ya terkait masyarakatnya, terkait transportasi atau segala macam ya. Sebenarnya dari tadi ya, masing-masing kota sendiri ketika ngomongin di sana tuh di City Leader Summit, apa sih yang mereka biasanya bahas gitu untuk perubahan iklim ini sendiri? Jadi kan sebenarnya perubahan iklim itu memang kebijakannya ada di tingkat nasional ya. Levelnya biasanya undang-undang atau peraturan presiden, peraturan menteri. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau melihat aksinya itu tuh dia ada di pemerintah daerah. Bukan hanya kota. Tapi rural government juga. Tadi kan disebut hutan, kebun, itu kan adanya di kabupaten ya gitu. Satu, yang kedua, kalau kota itu berarti transportasi, penggunaan listrik di gedung, pengelolaan sampah gitu ya. Dan macam-macam. Jadi aksinya itu banyak di tingkat lebih kecil lagi ya, maksudnya lokal negara ya. Gitu. Bukan di tingkat negara. Jadi biasanya dia frameworknya itu di tingkat negara,
harusnya diturunkan menjadi implementasinya aksi di tingkat-tingkat lokal gitu. Nah, sayangnya sekarang bukan sayangnya sih ya, kalau yang saya tahu terakhir itu negosiasi di tingkat negaranya itu agak alot gitu. Kayak kemarin di Glasgow itu negosiasinya harusnya selesai tanggal 12, itu tidak terjadi, baru sehari setelahnya. Baru kesepakatan di... Itu deadlock-nya kenapa ya? Deadlock-nya karena batu bara, karena koalisi negara seperti Inggris dan kawan-kawannya mau phase out gitu, tapi ada negara-negara yang masih ingin menggunakan batu bara gitu. Kalau saya nggak salah India sama Cina gitu ya, yang memimpin negosiasi tidak ingin phase out dari batu bara. Tapi yang menarik di situ adalah di tingkat kotanya itu diskusinya selesai tuh. Jadi mereka keluar satu suara apa saja yang ingin mereka lakukan untuk menanggulangi perubahan iklim gitu. Jadi kan padahal mereka sebenarnya logikanya ya bagian dari pemerintah pusat gitu. Tapi kan ini memperlihatkan negosiasinya tidak semulus dan tidak segaris lurus itu gitu kira-kira. Oke. Ya menarik ya. Jadi kondisinya tadi yang soal batu bara ini kan juga kayaknya sempat jadi bahasan ketika ini gue agak sedikit belok dikit ya. Katanya di Eropa kan juga sempat krisis energi di Cina juga ya. Gitu. Jadi akhirnya mungkin kepikiran juga nih soal batu bara juga akhirnya mulai balik lagi gitu. Tapi meskipun ya energi bahasanya energi kotor lah. Iya, energi kotor. Kalau gue pribadi sih ngelihatnya begini ya. Memang harus ada proses transformasi yang dipimpin gitu agar transformasi dan phase out-nya tuh mulus gitu ya. Tapi itu okelah negara dan pemerintah kota yang punya kewenangan gitu ya. Biarkan mereka gitu. Kalau gue lebih tertarik mendiskusikan bahwa kita sebagai individu tuh bisanya ngapain gitu kan. Kalau gue mungkin sekarang beli mobil listrik mampu lah gitu, tapi kan sama aja gitu. Gue beli mobil listrik masih ada masalah kemacetan gitu. Nah jadi gue akhir-akhir ini lebih banyak naik sepeda nih gitu, karena itu ada di keputusan gue sendiri, gaya hidup gue gitu. Dan dengan bersepeda, kadang-kadang skateboard gitu ya, gue bisa berkontribusi langsung tuh terhadap yang nggak banyak mungkin penurunan emisi yang gue kontribusikan, tapi paling nggak itu secara individual gue sudah melakukan. Dan gue rasa kalau bikin peraturan, ganti presiden, ganti wali kota, ganti gubernur bisa diubah gitu. Tapi kalau itu ada di diri kita, gue rasa nggak akan ada yang bisa merubah kesadaran itu gitu loh. Menarik sih. Walaupun gue masih kadang-kadang masih naik mobil ya. tapi menarik kata Bang Irpul bahwa mau ganti wali kota, ganti bupati atau ganti gubernur, kebijakannya mungkin jadi akan berubah. Tapi kalau individunya sudah punya kesadaran untuk mau tadi ya, bahwa perubahan iklim ini jadi satu hal yang penting untuk disadari, itu jadi satu hal yang ini menarik. Tapi sebenarnya dari kalau tadi ngomongin pemerintah daerah dan individu, sebenarnya gue mungkin akan lebih persingkat, lebih realnya di Jakarta deh gitu kan. Ini kan mungkin kalau kita ngomong warga Jakarta udah mulai nih kesadaran soal perubahan iklim gitu. Mulai misalkan udah nggak pakai sedotan plastik. Contoh misalkan untuk sampah, untuk sampah. Bener. Atau misalkan tadi Bang Irpul juga udah ngomong soal bawa naik sepeda, udah jadi satu yang rutinitas banyak orang lah di warga. Akhir-akhir ini trennya ini ya. Aduh, kok gue ini agak-agak ini ya. jadi Sri Mulat ya. Gue tinggal mereset gitu ya. Atau begini. Gogon. Ya biar gak tegang-tegang banget lah ini ya. Dulu ada band di Jakarta, cover albumnya Gogon lagi begini namanya. Bandnya namanya Kebunku, itu keren banget. Siap. Boleh di searching ya di itu ya. Oke. Judul lagunya Hey Cantik. Oke. Ya apa Jakarta tadi? Sampai ke Jakarta. Nah, Jakarta ini gimana sih sebenarnya menurut Bang Irpul, dari baik warganya maupun dari pemerintah kotanya sendiri? Oke.
Kalau Jakarta sebenarnya menurutku dari pemerintahnya dan dari warganya kesadaran perubahan iklim itu pasti lebih baik. Kenapa? Karena kan exposure medianya juga tinggi gitu ya. Membaca media massa, media elektronik gitu ya. Informasi-informasi digital juga gampang dicapai gitu ya. Pemerintah Kota Jakarta juga saya rasa kalau saya nggak salah kan ada uji coba bis listrik, terus kemudian pedestriannya sekarang lebar-lebar tuh hampir 2,5 meter. Jadi ada secara visual kita bisa lihat apa yang dilakukan. Warga Jakarta juga banyak bersepeda, tidak menggunakan sedotan plastik gitu ya. Kalau saya rasa sudah cukup baik, tapi mungkin tingkat kemerataannya nih yang belum tersebar dengan secara menyeluruh. Di pemerintah kota mungkin di level apa nih? Kalau di level pimpinannya saya rasa udah cukup baik, dan kita lihat beberapa kali memang membicarakan perubahan iklim di forum-forum internasional dan forum-forum nasional gitu ya. Warganya juga begitu, tapi kan di bawah pimpinan tuh ada level-level yang lebih teknis yang gitu buat penerapannya ya. Yang buat penerapan. Kalau perasaan saya masih ada gap di situ ya, masih ada gap. Nah di warganya sendiri mungkin di kelas menengah yang memiliki akses terhadap informasi, isu ini menjadi seksi. Untuk anak-anak Gen Z, saya rasa ini sangat-sangat seksi gitu karena kalau saya nggak salah penelitiannya Amnesty International tuh memperlihatkan dari 1.000 orang gitu ya, di Jakarta itu cukup tinggi pemahamannya, tapi kalau dilihat di Indonesia climate denial-nya tuh lebih banyak. Gitu loh. Nah, landscape Indonesia kan bukan cuma Jakarta gitu. Nah, jadi saya lebih concern adalah selain Jakarta tapi ada simpul-simpul lain yang mungkin pemahaman ini belum merata dengan baik. Nah, menurut saya disitulah Climate Hub kemudian punya semacam kekhawatiran bersama yang kita harus isi gitu loh, yang informasi yang lebih mudah dicerna tadi gitu. Iya, tapi ini sih ya, ini fenomena yang gue lihat juga bahwa kondisinya memang isu perubahan iklim tuh jadi satu isu yang kayaknya memang secara secara ekonomi, secara umur itu orang-orang yang memang ya tadi kelas menengah yang memang mungkin ekonomi juga udah lebih baik gitu. Tapi kayaknya kalau kita ngomong ke masyarakat yang di bawah, mungkin mereka ngerasain dampaknya, misalkan Jakarta yang lebih panas misalkan, atau misalkan banjir gitu kan, apalagi di utara yang banjir rob, penurunan muka tanah dan segala macam gitu. Tapi mereka mungkin ngerasain dampaknya, tapi mereka tidak mendefinisikan itu jadi satu hal bahwa ini perubahan iklim. Nah itu sebenarnya gimana sih mengejar gap itu ya, bahwa mereka ngerasain dampaknya tapi mereka nggak peduli, ya udahlah, ya itu udah sunatullah gitu atau gimana gitu mungkin. Iya, jadi kan memang kalau saya melihatnya harusnya kesadaran itu ditransformasi menjadi suatu pengetahuan gitu ya. Tapi kan nggak fair juga menurut saya kalau kita meminta masyarakat yang katakanlah terdampak gitu terus kemudian aktif terlibat dalam proses pengambilan kebijakan gitu. Kadang-kadang naif banget tuh kita bilang kayak gitu kadang-kadang karena kan orang harus bekerja gitu ya. Nah, di situ menurut saya harusnya ada kreativitas dari pengambil kebijakannya. Gitu untuk melihat masalah apa yang benar-benar dihadapi oleh warga dan kemudian diselesaikan. Nah, meminta masukannya bisa lebih kreatif. Kalau dulu mungkin kita harus undang FGD terus di hotel mewah, audiensi. Warga juga mikir, aduh gue datangnya gimana, kadang-kadang nggak punya ongkos juga. Tapi kan sekarang udah ada kemajuan teknologi yang luar biasa gitu. Kita bisa bisa bikin grup WhatsApp misalnya yang orang bisa ya udah kasih masukan aja di situ tinggal dibaca atau pakai Zoom gitu ya. Karena saya rasa walaupun saya rasa kalau di Jakarta akses internetnya itu udah lebih gampang gitu ya. Tapi kalaupun itu nggak bisa dilakukan gitu ya yang mengambil kebijakannya harus turun ke lapangan lah.
Ya itu kerja lu gitu loh, bukan. jangan bilang ya kita menulis kebijakan gitu ya, lu datang dong ke sini. Ya lu turun dong ke lapangan gitu, satu. Yang kedua, warganya juga harus lebih. Jadi gini, kadang-kadang tuh kalau misalnya aku ngelihat gitu ya hadir di FGD, orang bilang kayak gini, ya udah pemerintah arah kebijakannya mau apa sih? Ya jangan begitu gitu. Lu kasih tahu lu mau apa gitu loh. Nah kemudian masukan lu itu kemudian akan di apa ya? Disaring gitu ya, terus dibenturkan dengan masukan yang lain, terus kemudian jadi kebijakan gitu ya. Jadi menurutku harus ada kerjasama, bukan kerjasama sih, harus ada kesadaran untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya gitu loh, atau apa yang menjadi kewenangannya, atau apa yang bisa dia lakukan gitu. Kayak gue bilang tadi, gue bersepeda itu bukan karena waktu itu tren sepedanya. Oh enggak, gue bersepeda karena salah satunya gue pengen menurunkan berat badan. Itu salah satu ini ya, salah satu. Tapi salah keduanya adalah gue melihat itu kontribusi gue yang sangat-sangat personal bagi proses penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi jangan teriak jauh, tapi dari diri kita sendiri juga belum bikin apa-apa ya. Iya, jadi itu tadi gue bilang, kalau lu merubah dan meyakini apa yang ada di dalam kontrol lu, mungkin yang bisa merubah cuma ibu lo doang. Gitu kan. Kalau ibu lo nyuruh lo pasti berubah lagi. Tapi intinya mau gue bilang adalah Climate Hub melihat kesadarannya itu harus di tingkat individual, karena itu menjadi sangat penting menurut kita. Tapi kadang menarik juga ya, bahwa mungkin di beberapa daerah ini ya alhamdulillah Jakarta bisa lebih menerima gitu untuk isu perubahan iklim ini dan menerapkannya di kebijakannya gitu. Tapi kan kalau kita mungkin geser secara luas ya, di Indonesia banyak juga mungkin pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten yang memang mereka tidak sadar gitu. Mungkin ya dari individunya udah semangat nih untuk ngomongin untuk kan sering tuh misalkan contoh di mana ya, di Jawa Tengah misalkan yang udah penurunan tanah juga gitu kan. Tapi tidak ada, sejauh ini belum ada arah ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya gimana sih dari individu? Dan tadi kan kita ngomongin kesadaran individu, mau nggak mau, tapi dalam konteks yang lebih luas, ya pemerintah juga harus ikut campur tangan gitu. Nah, itu gimana sih? Yang utama memang pemerintah, karena memang satu, di tingkat global diskusinya antar negara, antar bangsa. Nah, itu diturunkan menjadi kebijakan di tingkat nasional gitu ya. Ada frameworknya. Jadi memang ya itu tugas pemerintah dan harus dilakukan. Dari nasional kemudian diturunkan ke lokal ya, subnasional. Nah, menurut kami di Climate Hub, tugas itu harusnya dijalankan dengan gini. Kan negosiasi itu menghasilkan sesuatu. Negosiasi di tingkat internasional itu harus diturunkan menjadi benefit di tingkat lokal. Itu yang sekarang kosong tuh. Gitu. Iya, kan? Jadi jangan ngawang ya, tapi nggak ada untungnya buat daerah juga, buat kita yang benefit itu tidak hanya uang. Gitu. Knowledge itu tuh benefit. Nah, knowledge yang didapat dari negosiasi di tingkat, kan nggak semua orang bisa berangkat tuh ke sana. Knowledge yang didapat di tingkat internasional itu diturunkanlah di tingkat lokal agar pemerintah daerahnya bisa membuat kebijakan yang gapnya dengan kebijakan di tingkat nasional dan global itu tidak jauh jomplang ya. Satu. Yang kedua ya benefit uangnya lah diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa dieksekusi di tingkat lokal gitu. Kalau gua nggak salah ingat, dulu pernah ada tulisan dari seorang peneliti, aku lupa tapi siapa yang meneliti. Jadi dia bilang benefit itu khususnya yang uang banyaknya habis dibagi di tingkat yang lebih tinggi gitu untuk membayar konsultan gitu loh. Atau ini sosialisasi pemahaman. Atau sosialisasi pemahaman, enggak gitu juga. Nah, satu, knowledge-nya diterjemahkan di tingkat lokal, benefit fundingnya diterjemahkan juga untuk menjadi kegiatan yang bisa dieksekusi. Nah, itu menurut saya tugasnya pemerintah. Warga
pada saat pemerintah melakukan ini, warga ya yang memang punya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan silakan ikut proses konsultasi publik atau ikut merumuskan kebijakannya, atau seperti saya yang selemah-lemahnya iman saya bersepeda aja gitu. Oke. Selemah-lemahnya iman. Siap. Iman perubahan iklim. Iman perubahan iklim. Oke. Tapi jadi ini jadi semangat nih bahwa kondisinya ya tadi menurut gue jatuhnya paralel ya, bahwasanya bahwa individu juga jalan, yang pemerintahan juga jalan gitu. Jangan sampai malah sekedar ya pemerintahnya lo berubah dulu ya, nanti baru individunya ngikut atau kebalikannya. Kalau jadi kan kalau ya nggak lucu juga kalau individunya yang terus bertransformasi menjadi lebih baik, terus kemudian udah mengerjakan semua yang perlu dilakukan gitu di tingkat individu gitu, semua orang udah bersepeda gitu, terus ya yang di pemerintahnya ngapain gitu kan? Kadang kan jadi lingkaran setan. Jadi sepeda masih sedikit kok yang bersepeda, jadi pemerintah nggak nanti aja deh gitu kan. Iya. Maksud saya gitu, kalau individunya terus bertransformasi, terus ya udah pemerintahnya ngapain gitu kan. Tapi kalau pemerintahnya terus yang bertransformasi tapi individunya enggak, bakal terjadi apa yang namanya berteriak di gurun Sahara. Kagak ada yang denger juga. Oke. Bagus gitu. Analoginya. Siap. Oke. Atau bertepuk sebelah tangan. Waduh. Asal jangan cinta ya. Wadaw. Oke. Nah, mungkin terakhir nih biar gak kepanjangan ya. Gen Z itu biasanya 7 menit fokus space-nya ini ya. Gak panjang ya fokus konsentrasinya. Jangka pendek nih dari kira-kira untuk ngomongin perubahan iklim atau lingkup yang terkecil, apa sih yang bisa dilakukan seorang individu untuk ya tadi mungkin bersepeda atau apa gitu, dan kira-kira dari yang kecil ini kira-kira bisa ngapain aja habis itu? Iya, satu memang mencari informasi yang lebih bisa dicerna, itu menjadi kunci yang paling penting menurut saya ya. Ada 2 hal di situ, berarti orang-orang yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk memberikan informasi, ya susunlah atau hadirkanlah informasi yang bisa dicerna oleh masyarakat dengan lebih mudah. Nah, kalau informasinya sudah ada di luar sana, ya tentunya mentransformasi diri sendiri gitu ya, seperti bersepeda dan menggunakan transportasi publik misalnya, itu menjadi penting. Yang di tingkat negara, di tingkat pemerintah, saya rasa harus ada kemampuan untuk menyusun kebijakan phasing out yang terpimpin gitu. Kayak Soekarno ya. Demokrasi terpimpin. Yang terpimpin dalam artian jangan sampai terjadi krisis energi yang terjadi di Inggris kemarin, di Eropa dan di Tiongkok gitu ya. Jadi harus smooth itu. Kalau enggak ya masyarakat yang akan jadi korban. Yang terakhir saya rasa carilah informasi yang lebih banyak tentang skincare yang kalian pakai. Karena pada saat perubahan iklim terjadi, betul. Lebih panas, kulit kalian akan lebih banyak terkena dampak, menjadi kering, menjadi cepat lebih tua. Biaya skincare lebih mahal jadinya kan? Dan lebih mahal. Iya betul. Benar. Jadi itu penting. Menggunakan skincare yang baik agar muka kalian tidak terkena dampak perubahan iklim. Betul. Jadi sebenarnya kita jadi mungkin tim produser yang semakin jelek ya. Mungkin ini adalah dampak perubahan iklim. Mukanya semakin ini ya. Gelap. Semakin seperti gurun Sahara. Iya, gelap dan banyak flek ya. Itu mungkin karena perubahan iklim ya. Jadi memang ini adalah ini menarik, ini bisa jadi slogan dari gerakan ini ya, gerakan perubahan iklim. Oke. Thank you banget buat Bang Irpul, menarik obrolannya, tapi kita padetin, semoga banyak yang menarik tadi dari kutipan-kutipan bisa dipotong masukin TikTok atau Reels ya gitu ya dari Bang Irpul. Biasa kan pendek kan Gen Z. Jadi thank you semuanya, dengerin terus karena gue lupa penutupnya malah kan, jadi cerita kita orang dalam. Bye.